Welcome back. Kayaknya warga Jakarta kalau hujan sudah lebih dari 2 jam udah tahu ya, udah bisa prediksi. Yes. Kira-kira akan ada apa? Banjir. Jadi mendingan nggak usah keluar rumah karena memang cukup lumayan bahaya juga beberapa titik yang ada di Jakarta. Dan juga ini juga membuat kemacetan itu menjadi sangat luar biasa. Jadi kalau ngomongin Jakarta macet, nah ini 3 kali lipatnya. Betul, dan Gitu. tidak terbayang ya bagaimana perasaan orang-orang ketika terjebak macet. Bahkan ada yang kendaraannya juga mati di tempat. Nah seperti apa selengkapnya langsung aja ya, ini dia. Hujan deras yang mengguyur Jakarta 3 hari berturut-turut membuat sebagian wilayah di kota metropolitan ini terendam air. Gara-gara intensitas hujan yang tinggi dan juga debit air yang terus naik, membuat air meluap sampai ke jalanan. Dan salah satu dampak banjir yang cukup parah di Jakarta Selatan terjadi di sekitar Jalan Bangkaraya, di mana air yang meluap merendam jalanan sampai membuat kendaraan kesulitan lewat. Pemirsa, Insert curah hujan selama 2 hari ini memang sangat insentif, dan akibat dari curah hujan tersebut di kota Jakarta Selatan ini terendam banjir sekitar kurang lebih semata kaki. Dan di belakang saya ini adalah jalan menuju Bangkaraya Jakarta Selatan, dan di sebelah kiri juga pun memang informasi yang saya dapat bahwa ada beberapa perumahan yang memang sudah terendam banjir. Dan memang air menggenang ini akibat curah hujan yang meningkat selama 2 hari berturut-turut di Jakarta ini. Seperti apa mungkin kita akan lihat lebih lanjut rumah masyarakat atau rumah warga yang memang terendam oleh banjir sejauh ini. Karena ini hanya bibir jalan saja sudah terlihat bahwa selutut kaki. Informasi yang saya dapat bahwa di perumahan Bilangan Bangka Jakarta Selatan ini juga ada beberapa rumah yang terendam. Kita akan coba langsung telusuri kediaman tersebut. Sejauh mata memandang, hamparan air yang meluap sampai ke jalanan memang hadirkan pemandangan pedih. Walau cerita banjir di Jakarta bukan cerita baru, tapi setiap air meluap, batin pun jadi tidak tenang. Seperti yang terjadi di Jalan Pondokarya, di mana banjir setinggi 1,5 meter merendam 1 RW, di mana ditempati 200 lebih kepala keluarga. Dan karena debit air yang tinggi, warga pun terpaksa dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Tadi hujan tuh sekitar pukul 15 sore. Sejam kemudian air naik dengan sampai sekarang ketinggian 1,5 meter gitu. Ada beberapa ya warga yang minta evakuasi, kita kerjasama dengan BNPB. Dan ini memang setiap tahun seperti ini atau seperti apa? Enggak juga sih, ada musim-musiman gitu. Yang 5 tahunan gitu kan. Yang diprediksi harusnya kemarin bulan Februari, ternyata jatuh di bulan Juli ini. Selain Jakarta, curah hujan yang tinggi serta debit air yang terus meninggi juga hadirkan ketakutan bagi warga Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi. Warga khawatir kali akan meluap yang dampaknya bisa sampai merendam rumah warga. Maka inilah kondisi salah satu kali yang debit airnya tinggi yang dipantau langsung oleh tim Insar. Sekarang saya sudah berada di aliran sungai, dan memang sejauh ini aliran sungai di sini sudah mulai tinggi intensitasnya, hampir mendekati dengan jembatan yang tepat saya berdiri sekarang. Dan ini membuat warga sekitar Pondok Gede Permai ini harus waspada atau antisipasi untuk mempersiapkan barang-barang, untuk menyelamatkan barang-barang agar tidak terjadi seperti di awal tahun 2025 kemarin yang memang bisa dibilang perumahan daerah Pondok Gede Permai ini hampir semuanya terendam oleh banjir. Demi mengantisipasi banjir, pemerintah Kota Bekasi melakukan berbagai upaya, termasuk memantau pintu-pintu air. Bahkan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, sampai turun tangan mengecek langsung pintu-pintu air, serta memastikan mesin pompa air di setiap pintu berfungsi dengan baik. Antisipasi yang paling menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Bekasi adalah memang yang berada di Kali Bekasi ini, pertemuan dari Cilangsi dan Cikeas. Karena ini merupakan bagian dari air kiriman, di mana Bogor juga mengalami hujan. Mulai dari tadi siang dan hari ini sudah mulai agak gerimis. Mudah-mudahan ini segera berhenti, dan tentu akan curah air yang kemudian dikirimkan ke Kota Bekasi bisa diminimasi.